Kemampuan seorang Imam Sofyan yang hanya tamatan bangku sekolah dasar dalam memalsukan berbagai jenis surat kendaraan, KTP, ijazah hingga ragam surat akta, ia peroleh saat bekerja di Pasar Pojok Matraman, Jakarta Timur. Dari pengakuan anak ketiga dari 4 bersaudara ini, Pasar Pojok Matraman merupakan ladang subur para pemalsu KTP hingga SIM. Padahal, pasar ini lebih dikenal publik sebagai tempat untuk mencetak berbagai jenis undangan hingga jasa dalam pengetikan skripsi. Buat ikan nggak ada, Mbak. Cuman hanya ya menerima cetak undangan atau misalnya cetak buku Yasin gitu. Tapi kan namanya customer kan beda-beda yang masuk. Mas tolong buat ini jasa, Mas, atau Mas tolong ini kan. Jadi kalau untuk ada yang mesen kayak gitu baru saya tarik orangnya gitu loh. Ataupun ya mungkin beda nih kan gitu. Ini cuma hanya variasi aja menerima cetakan undangan gitu loh. Padahal sih cuma buat simbol aja gitu loh, buat simbol doang. Untuk membuktikan ucapan Imam, tim target operasi mencoba mendatangi Pasar Pojok Matraman di Jakarta Timur. Ternyata benar, tanpa menunggu lama, seorang calo pembuat KTP palsu langsung datang menghampiri. WhatsApp ke 08991714, request hasilkan masukan segera. Syaratnya apa? Kesepakatan pun tercapai untuk membuat KTP DKI dengan harga Rp200.000. Tim target operasi lalu diajak menemui seseorang yang bertugas mengetik data diri dan mencetak KTP pesanan. Dan setelah menunggu sekitar 2 jam, KTP Made in Matraman ini pun jadi. Siapa sangka bila hasilnya benar-benar seperti KTP resmi yang dikeluarkan pemerintah. Namun, bila diteliti nomor induk kependudukan atau NIK serta sidik jari yang tertera, semuanya palsu yang merupakan hasil potongan dari internet. Selain pemalsuan KTP, surat kendaraan seperti STNK dan BPKB juga tak luput dari aksi pemalsuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat pun diminta untuk mengenali ciri-ciri STNK dan BPKB yang resmi dikeluarkan oleh kepolisian agar tidak menjadi korban. Jadi untuk membedakan STNK ya, jadi untuk tips aman masyarakat untuk melihat STNK itu yang kita nyatakan asli, bahwa di dalam STNK ini ada beberapa hologram. Ya, hologram sebelah kiri ini apabila disinarkan pada sinar ultraviolet ini akan menyala. Ya, ada logo Tribrata. Kemudian STNK ini dibuat dari bahan kertas khusus. Ya, yang di mana di dalam kertas tersebut ada serat-serat sebagai pengaman. Ya, apabila kita berikan sinar ultraviolet, dia akan muncul seperti benang-benang yang bertaburan warna biru, warna merah, warna kuning. Kemudian ada seperti bendera di situ bertuliskan Polri. Kalau kita melihat kita sebagai polisi, ini tidak semua polisi mampu mengenali, sama halnya dengan STNK, surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor atau BPKB tidak sedikit yang coba dipalsukan. Ketebalan huruf dan lain sebagainya. Ini asli. Padahal untuk membuktikan apakah sebuah BPKB itu asli atau bukan sangatlah mudah. Ada ciri-ciri khusus yang kita berikan. Satu dari karakter huruf. Kedua dari jenis material BPKB itu sendiri. Ketiga dari tanda-tanda yang ditentukan oleh kita. Bahwa setiap kita menerbitkan BPKB itu masing-masing BPKB kita kan tandain secara khusus. Yang dilakukan oleh petugas yang diketahui hanya oleh kita, oleh masyarakat. Selalu ada.
Begitu mudah dan maraknya aksi pemalsuan surat dokumen negara yang terjadi, diduga akibat mental sejumlah orang yang mau mendapatkan segala sesuatu dengan cara yang instan. Mayoritas dia hanya berpikir, masyarakat tersebut berpikir dengan nilai harga yang sangat murah. Nah, jadi di bawah pasaran biasanya masyarakat tergiur. Makanya itu termasuk harus kita masyarakat harus mempedomani bahwa pasaran nilai atau harga kendaraan tersebut harus sesuai pada umumnya. Kemudian pastikan showroom atau dengan siapa yang menjual kendaraan atau pembeli tersebut harus betul-betul tahu. Imam Sofyan tentu bukan satu-satunya pelaku pemalsuan surat dokumen negara di negeri ini, karena dua rekannya yang menjadi kaki tangannya kini masih buron. Begitu juga komplotan lain yang diduga masih bebas berkeliaran dengan menggunakan aneka modus. Kembali lagi ke masyarakat, mau mengikuti proses atau potong kompas, walau hasilnya adalah surat abal-abal. Hey,